king of fruit. It's so expensive. Di Amerika, satu buah ini 1,5 juta rupiah. It's so smelly, but I don't know, it's quite so expensive. 1,5 juta. Si beko-beko ini yang jual itu Bang John. Nih lagi musim di Indonesia nih 10 ribuan doang nih. Lebih gede, enak. Wangi. Harry fruit. Rambutan ya elah. Iya rambutan. Tapi ya di Belanda yang makan ginian cuma orang kaya doang. Soalnya ini 6 bijinya 7 euro, sekitar 115.000 rupiah gitu. 6 biji tuh bayangin kalau sekilo berapa harganya. Sekedar saran sih, yang tinggal di Eropa kalau lagi susah ekonominya mending jual rambutan aja. Segini di Indonesia 10.000, ambil di Indonesia jual lagi tuh di Belanda. Tuh 100.000 tuh. Batok kelapa di Inggris sering dijadikan bahan kerajinan dan perekonomian tinggi. Mangkok dari batok kelapa ini 250.000 sampai 500.000 rupiah di sini dijual. Karena apa? Karena bernilai seni tinggi. Ya, madam nih banyak nih batok kelapa sisa tahun baruan kemarin. Nih, saya jual 50.000 aja nih satu. Poles dikit aja udah. Mau nggak? Mau. Nah gitu dong. Ku. Nah itu nama gua. Oh, kalau lu Ada aja nama kalian. Tapi negara kalian emang orang-orangnya pakai lagu semua gitu namanya? Enggak dong, cuma di desa Kongtong, Menghalaya doang. Menghalaya? Di mana tuh? Di India. Allah Akbar. Kamu mentertawakan nama-nama orang di desa ini? Enggak. aku mendengar tawa kecil itu Tapasya. Dia memang mengejek kita. Subhanallah. Kok ada lagi sih? Enggak ngejek, maksudnya tuh unik gitu. Demi dewa, tradisi ini disebut Jingwai Lawe, di mana setiap penduduk memiliki lagu identitas mereka. Ada 700 orang di desa ini. Itu artinya ada 700 nada untuk setiap orang. Desa Kongtong juga disebut desa berjul karena mereka tidak menggunakan nama biasa seperti kau. Siapa nama gue juga pakai lagu kok. Hah? Benarkah? Siapa namamu? Wego. Gandarangan itu. Akhirnya gua di Amerika. Loh, tapi kok nggak ada tiang listrik sih di sini? Di sini mana ada tiang listrik? Semua kabel tuh di dalam tanah. Kalau pakai tiang listrik rawan roboh karena di sini tuh sering tornado. Ya udah, ayo masuk. Wih, keren. Tapi gua lihat-lihat dari tadi kok nggak ada tali jemuran ya? Terus gimana mau ngeringin baju? Kita nggak pakai begituan. Soalnya kita pakai dua mesin pencuci sama mesin pengering. Kalau dijemur di luar, baju nggak bakal kering. Soalnya tingkat kelembapan udara di sini tuh tinggi, kecuali musim panas ya. Ya udah, ayo ke ruangan lain. Wih, keren. Di Indonesia soalnya nggak ada ruang bawah tanah kayak gini. Ruang kayak gini bukan buat keren-kerenan. Kalau ada bencana tornado, nah kita berlindungnya di sini. Oh, terus, aduh, kok sakit perut ya? Pinjam toilet dong. Ke atas, lurus aja. Aduh, ini ceboknya mana nih? Jack, ceboknya mana? Cebok? Dilap aja itu pakai tisu. Pakai tisu? Tisunya habis, nggak ada. Ya udah, gesek-gesek ke dinding aja. Gesek-gesek ke dinding. Permen segini di Zimbabwe berapaan harganya? 100 triliun Zimbabwe. Permen segini 100 triliun? Wah, 100 triliun? Waduh banget itu duitnya. Semobil kali ya? Canda, lagian gak banyak. 100 triliun Zimbabwe itu cuma selembar kok. Selembar doang. Negara kita dulu tuh bangkrut banget. Makanya waktu itu tuh nyetak 100 triliun Zimbabwe gitu. Sekarang tuh ya bangkrut aja, nggak bangkrut banget. Sama-sama bangkrut dong. Ya itu tahun 2008 waktu kita bangkrut banget gitu. 2024 kita tuh lagi usaha biar negara kita tuh nggak bangkrut banget gitu. Salah satu caranya dengan nyetak duit berbasis emas biar ekonomi kita stabil gitu. Namanya Zimbabwe Gold. Jadi duit 100 triliun itu yang nggak laku lagi sekarang di sini. Selain mata uang Zimbabwe, mata uang kayak dolar Amerika, terus rand Afrika Selatan juga berlaku di sini, jadi bisa dipakai untuk jajan sehari-hari. Oh, jadi banyak banget ya mata uang yang berlaku di Zimbabwe. Iya. Duit monopoli laku juga nggak di sini? Ada banyak gua di rumah. Gua udah serius jelasin dari tadi. Orang nanya doang kok. Yang sana. Kenapa sih? Itu dan negara lain. Kan lu di Vatikan soalnya. Negara lain? Kecil amat Vatikan ya? Ya iya, Vatikan itu luasnya cuma 0,49 km persegi. Jadi negara Vatikan itu negara terkecil di dunia. Itu yang pasar dekat rumah gua dong berarti. Kayaknya iya deh. Di
Di sini penduduknya nggak sampai 1.000 orang. Terus karena di sini tuh negaranya kecil, kita nggak punya rumah sakit. Jadi kalau sakit, Berobatnya ke luar negeri. Italia. Wih, keren. Sakit dikit ke luar negeri. Terus apalagi yang nggak punya di Vatikan ini? Bandara. Kita nggak punya bandara di sini. Jadi kalau mau naik pesawat, Kita ke luar negeri dulu, baru ke luar negeri lagi. tepat sekali. Pemimpin negara kita itu seorang paus. Paus. Bukan paus yang itu. Paus itu gelar untuk pemimpin Vatikan. Gelar itu berasal dari bahasa Latin yang artinya papa atau bapak. Oh, kalau di negara gua, kita tuh banyak dipimpin sama tikus. Tikus. Bukan tikus yang itu, tapi yang lebih gede. Lebih gede. Aduh, kasih racun aja, kasih racun. Rencananya sih gitu. Nama saya Nguyen. Saya Nguyen. Aku Nguyen. 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 Kok nama orang di sini Nguyen semua sih? Lebih dari 40% orang Vietnam itu namanya Nguyen. Kok bisa? Dulu dinasti Nguyen lama memerintah di sini, makanya orang mulai pakai nama Nguyen sebagai tanda mereka setia sama pemerintahnya. Oh gitu. Tapi hebat loh, Vietnam bisa ngalahin Amerika pas perang. Iya dong, soalnya kita pakai terowongan kecil di bawah tanah kayak gitu buat sembunyi, buat merangkak musuh. Abis itu nyiksa, abis itu. Udah. Ini makanan yang enak di sini apa? Anjing. Enak tau. Negara Vietnam ini jadi negara yang paling banyak mengkonsumsi anjing setelah Cina. Lu cobain juga lah. Enggak, makasih. Gitu. Kopi Vietnam deh atau apa? Nah, boleh juga tuh. Ayo, iya. Gua bawa oleh-oleh dari Indonesia nih. Nih, kalau mau. Di sini nggak boleh tahu ngasih hadiah warna hitam kayak gitu. Bawa sial. Kalau orang hitam bawa sial juga. Iya, bawa si. Lu mah nyari gara-gara nih. Ya ayo, jadi enggak? Jadi. BTW nama lu siapa? Ah, iya yang Nguyen pasti kan ya kan? Enggak. Nama gua Mulyono. Kita di Jepang punya tanaman yang kawaii banget. Dia tuh kalau disentuh bisa gerak sendiri. Jangan dicabut. Kenapa? Itu mahal banget di negara gua. Spot kecil aja 200.000. Main cabut aja. 200.000. Di Australia kita punya jenis rumput yang wangi banget. 2 ruas, harganya 80.000. Mahal banget kan? Banyak di sini. Selain jadi bumbu masakan ya, itu kalau ditumbuk-tumbuk tuh diolesin sama panu tuh bisa nyembuhin panu, tahu? Obat panu 80.000, mahal amat. Now di Amerika kami punya batu untuk menghaluskan bubuk. Namanya Vintage Rockstone Mortar and Pestle. Harganya 1 juta aja. Cobek. Panjang amat namanya. Cobek 100.000 udah mewah kalau di sini. Di Luxembourg, kami di sini semua kaya raya. Kalau kaya sudah pasti punya supercar. Dan Luxembourg adalah negara yang mempunyai supercar terbanyak di dunia. Kaya. Main-main ke Indonesia makanya. Di sini tiap rumah tuh punya Supra, tau nggak? Bocil-bocil aja dikasihin emaknya Supra. Ngaku-ngaku kaya. Kok bisa sih negara kalian sekaya itu? Kirain negara gua yang kaya. Di sini nggak boleh pakai hijab. Walaupun warga negaranya mayoritas muslim. Kami, pemerintah Tajikistan, melarang warganya untuk menggunakan hijab, berjenggot, merayakan Idul Fitri, Idul Adha. Itu karena bisa merusak nilai-nilai budaya Tajikistan. Kami juga punya peraturan yang serupa. Kami akan melarang penggunaan jilbab di sini. Bagi yang melanggar akan terkena 2,4 juta rupiah. Bagi pendorong, pendukung penggunaan jilbab, kami akan mendenda mereka sebesar 480 juta rupiah. Karena ini bukan negara Islam. Di Denmark juga sama. Bagi yang menggunakan hijab atau burka, itu akan dikenakan 1.000 kroner denda atau sekitar 2 juta rupiah. Ya ampun, nggak kayak di Indonesia saling menghormati antara agama. Masa pakai jilbab harus dilarang kayak gitu banget sih? Masih aja kamu pakai hijab. Kalau dibilang jangan ya jangan, masih aja dipakai hijabnya. Kenapa, Mah? Kita ini Islam loh, Mah. Harus pakai hijab. Mama mentang-mentang belum pakai hijab kok ngelarang aku sih pakai hijab? Lepas enggak? Enggak, pokoknya enggak. Mama tega, Sampul. Kamu tuh ya, kamu sekali lagi pakai jilbab, kamu keluar dari rumah ini.